Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Darsini Lubis. Saya dari Latsar Angkatan 13 Puslatbang KDOD 2020. Hari ini saya akan menyampaikan rangkuman materi analisis isu kontemporer. Materi pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS, dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ditandai dengan pencapaian indikator hasil belajar, sehingga peserta mampu pertama menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, yang kedua mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, yang ketiga menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ada 3 materi pokok dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu konsepsi perubahan lingkungan strategis, yang kedua isu-isu strategis kontemporer, yang ketiga teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Pertama yaitu perubahan lingkungan strategis. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Sebelum membahas mengenai perubahan lingkungan strategis, sebaiknya perlu diawali dengan memahami apa itu perubahan dan bagaimana konsep perubahan itu dimaksud. Perubahan yang diharapkan terjadi bukannya sesuatu yang berbeda saja, namun lebih daripada itu, perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia atau humanity, atau memberikan manfaat bagi perubahan tersebut. Seorang PNS dituntut untuk bersikap kreatif dan melakukan terobosan inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan menunjukkan kepedulian, sikap apresiatif, dan mau membantu orang lain. Yang kedua yaitu isu-isu strategis kontemporer. Saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Isu lainnya yang juga menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisasi yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi, kesejahteraan, pendidikan yang buruk, atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Selain itu juga ada bentuk kejahatan lain berupa kejahatan cyber dan tindak pencucian uang. Berdasarkan penjelasan tadi, perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal, yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, diantaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme, terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagai analisis isu. Pemahaman tentang isu kritikal sebaiknya perlu diawali dengan mengenal pengertian isu. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin atau desas-desus. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu isu saat ini, yang kedua isu berkembang, yang ketiga isu potensial. Sekian rangkuman materi analisis isu kontemporer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.